Oke. Nah, ini kan tajam. Iya. Jadi ada bang minyak kita di Kalimantan ini yang sangat unik, yaitu yang cuma dioleskan ke orangnya, Oke. lalu tahan sajam. Nah ini adalah salah satu minyak yang sangat-sangat dicari oleh orang lain. Nah, dan hanya beberapa orang di Kalimantan yang mempunyainya. Mempunyai itu ya. Nah, artinya tidak semua yang memiliki minyak ini ada yang punya seperti itu. Ada seperti itu. Oke. Tidak untuk ditiru lah. Tidak untuk ditiru di rumah ya. Profesional. Yang kayak gini. Tapi ini ada apa-apa lah di. Udah maksudnya ke YouTube. Masukan ke YouTube. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan teman atau saudara dan sanak di orang Banjar itu. Nah, kita akan mengenalkan apa sih ya tentang budaya warisannya. Budaya warisan Kalimantan. Ini tentang minyak-minyak yang ada di Kalimantan Selatan terutama nih. Nah, tepatnya ini ulun ada di Desa Alabio. Nah, bisa dijelaskan lah sebenarnya warisan budaya kita tentang minyak ini dari mana asal mulanya? Mungkin seperti yang Pian tahu. Dari segi yang sampai ini ulun tahu dan ulun percaya, kalau dari minyak-minyak ini asalnya dari kisah pewayangan. Okay. Nah, dari asal pewayangan dulu. Nah, lalu yang jadi tradisi ini, khususnya sih daerah hulu sungai yang sangat-sangat membudayakan minyak-minyak nih, khususnya Amuntai, Kandangan, Rantau, Barabai, hampir di setiap daerah yang kawasan hulu sungai ada memiliki budaya minyak ini. Nah, rata-rata. Ya, sebenarnya minyak ini didapatnya itu dari mana nih? Setahu Pian, minyak ini apakah memang ada tata cara yang khusus untuk mendapatkannya atau bagaimana? Kalau minyak ini dibuatan dulu orang-orang dulu, orang pada zaman penjajahan, menggunakan tradisi-tradisi yang dahulu kan, doa-doa. Sebenarnya doa-doa. Banyak orang yang berstigma bahwasanya misal nih minyak kebal nanti matinya bangun atau kayak gimana kan. Nah, itu yang selama ini stigma di masyarakat umum kan, banyak orang yang berstigma bahwasanya orang yang memakai minyak kebal matinya akan susah dan akan jadi bangun lah intinya kan kayak gitu. Sebenarnya stigma itu adalah stigma yang keliru. Karena apa? Karena kita harus flashback lagi. Siapa sih yang memakai minyak ini? Siapa sih yang memakai minyak ini? Nah, kan kayak gitu. Padahal rata-rata orang yang memakai minyak ini, jangan sampai kita menyalahkan budaya. Jangan sampai kita menyalahkan budaya yang disalahkan. Misalnya budaya minyak yang disalahkan, cuma kita tidak melihat si pemakainya. Jadi apa sih pekerjaan si pemakai ini dulu? Misalnya kan ada orang-orang yang buat menelan minyak keselamatan ini, minyak untalan ini khusus untuk keselamatan diri aja. Misalnya menjaga diri. Nah, ada juga yang nguntal minyak ini setelah dia merasa hebat. Nah, dia takabur, ingin mencoba ke sana kemari, ya petantang-petenteng lah. Nah, dari situlah mungkin stigma itu muncul. Matinya susah itu bukan karena minyaknya yang bikin susah, enggak. Artinya sumpah-sumpah orang selama ini kan. Nah, misalnya kan saya untal minyak, lalu saya merasa kebal ini itu, sekarang saya bajak orang, ternyata kaburkan bajak orang, mintain duit ke orang segala kan. Sampai nanti mati,
apa yang saya perbuat itu kan ditampilkan Allah Ta'ala kan gini. Nah itu yang membuat matinya kita susah. Kita jadi harus flashback lagi, jangan menyalahkan budaya. Artinya kita memang dari diri sendiri. Nah itu kadang itulah stigma yang sangat sulit kita robah sekarang ini, karena stigma mati jadi bangun lagi atau mati susah itu kalau menelan minyak itu sangat terstigma di kalangan Pulau Kalimantan. Padahal kalau orang luar yang kita jelaskan dengan hal-hal mereka paham. Nah, mereka paham dan mereka menalar juga kan, artinya menalar dengan nalar mereka. Nah, kayak gitu. Kalau untuk minyak ini biasanya saya dapatkan dari daerah Kandangan, Rantau sama Barabai. Daerah hulu sungai ya. Hulu sungai. Pokoknya di area hulu sungai lah. Banua 6. Terus ini sebenarnya sih jenis-jenis minyak yang ada di Kalimantan itu apa sih? Kegunaannya terutama yang sangat ingin dimiliki sebenarnya, ingin dimiliki oleh bukan ingin dimiliki ya. Sangat yang lebih diketahui orang banyak sebenarnya minyak jenis apa sih? Bervariasi Bang. Kalaunya orang luar rata-rata dua yang dicarikan minyak pelet sama minyak keselamatan. Dua itu minyak keselamatan ini kalaunya kita jabarkan mungkin sangat banyak kan. Kayak minyak Bima, minyak gajah, minyak tala, Bima tutup. Gajah itu ada lagi gajah kuning, gajah putih, gajah botak. Jadi ada lagi jenis-jenis dari minyak itu ya? Misalnya Bima, ada lagi Bima Sangkala Bima biasa, Bima tutup yang terakhir. Kalau yang ini jenis apa nih? Kalau ini untalan juga, jalur keselamatan, dan ini keselamatan. Dan ini yang untuk mahabbah supaya disukai orang sama ini. Tapi dari sekian semua itu tetap ya kita ikhtiaran juga ya. Ini adalah syariat, syariat. Kita tetap meminta kepada yang Maha Mencipta. Nah, mungkin saat ini sih penyebarannya di mana aja nih? Sementara ini kan punya Pian, punya Anda kan. Nah, banyakkah yang mencari minyak ini? Banyak orang yang mencari, terus khususnya sih luar pulau sih yang banyakkan. Luar Pulau Kalimantan. Ya, Pulau Kalimantan yang banyak yang mencari. Bahkan ada sampai pengacara, anak artis ibu kota kan. Dan ya banyaklah orang pejabat-pejabat di luar Pulau Kalimantan yang mencari minyak-minyak kita asli Kalimantan ini kan. Mereka tertarik sebenarnya dengan dan banyak sih orang-orang luar yang bangga sih, mereka kan juga memajukan, artinya mengenalkan budaya minyak di luar pulau sana kan, budaya minyak Kalimantan ini. Iya gitulah. Terus ini sudah berapa lama nih menekuni mengumpulkan jenis minyak ini sebenarnya? Kalau bergelut di dunia minyak ini mungkin dari SMA sih sebenarnya. Sudah SMA sudah kenal dengan budaya ini. Kenal ya. Sampai sekarang masih berapa tahun? Kira-kira 7 tahun lebih. Hampir 10 tahun. 10 tahun. Terus selama ini ada permasalahan waktu memiliki ini. Maksudnya itu permasalahan dari orang minta sekian banyaknya itu. Terus juga ada yang tidak suka dengan kalau minyak ini seperti itu ya. Seperti kan bahasanya kalau pro kontra sebenarnya Bang. Pro kontra, ada yang suka, ada yang enggak kan. Banyak orang yang langsung menafsirkan kalau punya ini dan ya syirik lah bahasanya kan, artinya menuhankan kepada benda. Padahal kan kita tidak mengetahui yang di dalam hati kita ini menuhankan nggak ke benda ini kan. Syirik itu kan kita menuhankan kepada suatu benda. Cuma dari mana orang tahu kita menuhankan? Padahal kan hati kita masing-masing. Nah kan itu. Memang anggapan orang selama ini mungkin seperti itu ya. Karena ya tadi ada yang katanya meninggalnya bangkit seperti itu kan, khawatirnya kan itu.
Cuman ya mungkin mereka cuma terdengar dari Habar bin Habar kan, Nah, itu dari penjelasan yang Habar saja. dulu. Dan mereka nggak berflashback ke siapa sih pemakainya. Oke. Taunya, oh ini orang nang bawa untalan, matinya kayak ini kina. Nah kan seperti itu. Artinya sudah di stigma dari awal setelah dia menelan, nanti matinya kayak gini. Oke. Nah. Terus ini biasanya budayanya kalau mereka yang mau ingin membebaskan apa sih membeli ya seperti itu sebenarnya memang ada patokan harga atau bagaimana itu? Sebenarnya tidak ada patokan harga, Bang. Sebenarnya tidak ada patokan harga yang khusus lah bahasanya kan. Okay. Mereka silakan kalaunya diri saya sendiri sih, silakan kalaunya mau datang langsung ke Kalimantan, oke. Kalau mau dikirim barangnya sampai ke rumah mereka melalui ekspedisi bisa. Cuma ganti ongkos saya jalan ke sana ya. Saya carikan kan, saya kan dia maunya misalnya jenis ini, misalnya minyak ini A kan, saya nanti harus jalan dulu ke sana cari minyak A ini ada nggak, dan dia mampu nggak ganti transport saya dari sini misalnya ke daerah Kandangan Loksado kan, berapa transportnya, uang makan, nah jadi ditotalkan berapa akumulasi semuanya ya kan kayak gitu. Artinya ini cukup untuk keperluan gitu, seperti itu ya. Cuman kalau untuk patokan memang tidak ada ya. Dan memang tidak diadakan hal yang kayak gitu memang kan, tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena kan ini hanya sebuah syariat kan gitu. Oke, baiklah. Kira-kira yang paling diminati oleh orang luar jenisnya apa sih? Yang tadi itu kan sudah disebutkan ada 2 jenis mungkin ya. Cuman orang luar itu lebih tertarik atau mengenalnya itu apa sih sebenarnya mereka yang lebih terkenal? Yang lebih terkenal dari yang paling mereka cari itu biasanya minyak buluh perindu, minyak kukang, sama minyak yang jenis pelet lah, yang jenis pengunci pasangan, seperti itu. Pengunci pasangan, lebih ke hal yang seperti itu. Karena kan namanya ibu kota, orang tidak sekarang ini dan merambah juga sampai ke daerah-daerah kita kan nggak perlu keluar rumah untuk selingkuh, cukup di rumah saja bisa sudah selingkuh kan. Makanya mereka seperti orang-orang yang punya, mereka lebih mensyariati istri-istri mereka agar tidak lari ke orang lain. Siap. Bisa dicontohkan ya? Kalau memang ada yang dicontohkan ya ada ya? Kalau boleh nggak dicontohkan? Misalnya. Kalau ada video yang Pian punya itu aja gitu. Kita contoh minyak kebal. Sebenarnya minyak kebal ini adalah manifest doa-doa lah, pembuktian doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala dari perantara media itu kan. Pun cari dulu lah. Kertas. Ya. Soalnya nih saya sendiri kan sering lihat punya Pian di Facebook. Beliau ini memiliki Facebook Anton Naga. Rasanya gitu ya? Anton Naga. Bisa di add kalau memang ada yang mencari beliau. Nah. Nah, ini kan tajam. Iya. Jadi ada Bang minyak kita di Kalimantan ini yang sangat unik, yaitu yang cuma dioleskan ke orangnya. Lalu tahan sajam. Nah ini adalah salah satu minyak yang sangat-sangat dicari oleh orang lain. Dan hanya beberapa orang di Kalimantan yang mempunyainya. Artinya tidak semua yang memiliki minyak ini ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Tidak untuk ditiru lah. Tidak untuk ditiru di rumah ya. Profesional. Yang kayak gini. Tapi ini ada bapak lah di. Udah maksudnya ke YouTube. YouTube.
panas dingin. Panas dingin. Oke, cukup dah. Tadi melihat aja ada kertasnya. Oke, oh ini yang jenis yang ya jenis-jenis yang dikhususkan, yang artinya ini adalah doa-doa yang dikabulkan lah. Ya kan artinya kita meminta ini agar supaya orang yang mempunyai atau yang menelan minyak ini selamat lah dari bahaya besi atau hal-hal yang lainnya kan. Dan ini adalah sebuah manifest atau bentuk yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi langsung bisa kita praktekkan dengan kita oles sedikit minyaknya, lalu kita pakai sajam, pelan aja dulu. Nanti bisa kalau ya mau lebih kenceng lagi. Oke. Dan hanya beberapa orang yang memiliki minyak ini. Ya mungkin bisa disampaikan sedikit untuk himbauan sebenarnya atau apa sih tentang stigma tadi di masyarakat itu yang berkembang seperti itu. Stigma yang berkembang di masyarakat sebenarnya sih stigma yang keliru lah, intinya kan seperti itu. Bahwasanya orang-orang yang memiliki minyak Kalimantan ini jangan kita berstigma terlebih dahulu orang itu syirik. Nanti matinya sulit dan lain-lain lah. Kita kan kalau urusan mati itu urusan kita nanti dengan Tuhan. Dan syirik itu kan urusan kita dengan Tuhan juga kan, bukan dengan manusia. Manusia tidak bisa menilai orang itu syirik. Langsung menilai. Masalahnya siapa yang tahu hati kita selain yang punya. Nah, itu. Terus selama Anda mempunyai minyak-minyak seperti ini ya kan, gimana nih respon dari masyarakat sekitar yang atau teman-teman ya sih? Dari teman-teman, apakah mereka beranggapan ya macam-macam mungkin atau bervariasi sih kalau tanggapan kan artinya ini sih kayak koin juga bang, kayak koin dua sisi, dua stigma kan, positif negatif. Dari mana sih orang itu melihat, dari sudut pandang mana? Mereka memandang dari sudut budaya atau memandang dari sudut lain. Ketika mereka memandang dari sudut budaya mungkin akan berstigma positif. Kalau memandang dari sudut lain, pasti akan ada negatifnya ya. Pro kontra aja sih sebenarnya, hal-hal yang pro kontra.